radhiyallahu iltamasuha fil ashril awal, fil ashril awal. Nah, ini lagi ada hadis yang satu lagi nih. Enggak? Dari Imam Ahmad dan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Tahawi wa Rawayani wa Ibnu Hibban wal Hakim. Masyaallah, kira saat 2 3 4 5 6. Nah. An Abi Dzar dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini hukumnya marfu karena beliau pasti mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Iltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awal, pada malam 10 malam pertama. Wal ashril awakhir, dan begitu juga malam 10 malam yang terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. La tas'alni an syai'in ba'daha, jangan kau tanyakan kepadaku sesuatu apapun itu setelah ini. Namun kau bada ente ini wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata Malik bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di mana? Di 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir dari Ramadan. Wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma iltamusa fil awakhir, yani Lailatul Qadri. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna fi sabil bawaqi. Iltamasuha, carilah yang namanya Lailatul Qadar itu fil awakhir, pada 10 malam terakhir, yakni Lailatul Qadri. Yani iltamasuha, carilah Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum, jikalau kalian lemah, Rasulullah, au ajaza, atau dah lemas darah kan lemah, fala yughlabanna fi sabil bawaqi, jangan dia sampai dikalahkan pada 10 malam tersisa daripada 7 malam dari 10 malam yang terakhir. 7 malam dari 10 malam yang terakhir, berarti malam 23 dia dah mulai lemah di sini. Dan inilah kan tahunnya lah kadar taita si Rasulullah SAW pendengar katnya. Fa in dha'afa, kalau kalian lemah, iltasim, jangan sampai kalian bisa dikalahkan. Artinya jangan kalau kalian bisa dilemahkan di kapan? Di 7 malam terakhir. Kamu dah tahu 10 malam terakhir, 7 malam terakhir. Ini malam 27, 23, 25, 27, 29. Wa Ahmadu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan Imam Ahmad dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, iltamisuha fil ashr al-awakhir fi 9 wa 7 wa 5. Carilah Lailatul Qadar itu fil ashr al-awakhir, pada 10 malam terakhir, fi 9 wa 7 wa 5, ada 9 malam pertama terakhir, 9 malam terakhir, atau 7 malam terakhir, atau 5 malam terakhir. Ya. Artinya lamun bitasiatin, artinya tanggal pira 20 seke, malam 20 seke. Sabiatin malam 23, ya khamisatin malam 25. Ya. Wa ibnu Abi Asim wa Ibnu Khuzaimah, inni kuntu uritu Lailatul Qadri thumma nusituha atau nusituha. Nah, aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar oleh Rasulullah. Kemudian aku dibikin lupa. Umpamanya wahya fil ashr awakhir, dan itu kejadian itu pada 10 malam terakhir. Wa fi lailatin taliqatin balijatin la harratin wala baridah. Malam itu malam yang jernih, balijah. Artinya denar awan, denar mendung. Langit itu langit sofi gitu. Sof ya. Akhirnya langitnya wajarnya dan nara anu dan nara awan nara apa nih terang ya balijatin la haratu la barida, tidak dingin dan tidak panas, seperti itu, sedang. Oke, ini tenda-tendanya yang dari Rasulullah. Pertama, Lailatul Taliqah, balijah.
yakni terang, benderang, danar awan, danar anu ya, terang barat. La haratin wala baridah, tidaknya terlalu dingin, tidaknya panas, sedang. Ya. Wa ibn Zanjuyah an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Namun ahli hadis mengatakan Zanjuyah membaca ya. Namun ahli nahwu Zanjuwaih. Wa ibn Zanjuyah an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man kana minkum multamisan lailatul qadri falyaltamisha fil ashr al awakhir wa in dhawfa aw ajaza fala yughlabanna fi sab'il bawaqi. Ada marak hadis di mana ya. Siapa yang di antara kalian yang mau mencari Lailatul Qadar, maka carilah dia di 10 malam terakhir. Jikalau sudah lemah misalnya, jangan sampai dikalahkan di 7 malam yang tersisa dari 10 malam yang terakhir. Wa Ahmadu Abu Ya'la wa Abu Zuhaimah radhiyallahu ta'ala wa Ibnu Khuzaimah an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man kana minkum multamisan Lailatul Qadri falyaltamisha fil ashr al awakhir faddan ay witran. Siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaknya mencarinya di malam 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir di witir, di faddan itu artinya witir ya. Witran. Ai di malam-malam yang ganjil. Wa Ahmadu an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ji'tu musri'an ukhbirukum bi Lailatul Qadri. Aku datang dengan keburu-buru, dengan ya, tergesa-gesa untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fa unsituha, lantas aku dibikin lupa, baini wa bainakum, antara aku dengan kalian. Walakin lintamisu, akan tetapi carilah dia fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam terakhir di Ramadan. Qiyamul lail insyaallah laun. Kira mulai ini jemaah ini. Harus malam. Harus malam ya. Harus malam kita akan coba ini batur-batur Arab yang mulai jam 2:30. Nanti insyaallah ya, kita coba, kita benar-benar inilah dasarnya kita itu mengamalkan hadis ini. Iltamisuha, kita mencari Lailatul Qadar di asyrul awakhir ini. Walaupun kita tidak mendapatkannya, tapi insyaallah tetap kita dapat pengampunan dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dah marasino. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ilmu tam. Mungkin anda disampaikan oleh Ustaz kita. Oh ya. Ini akan ini. Hati. Doa ini. Ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hingga pada hari ke-20 dan menjelang malam ke-21 atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat sehat dan afiat, sehingga dengan semua nikmat itu kita dapat mempergunakan kesempatan kita untuk semakin banyak menumpuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai di kitab ini jauh sekali tentang malam Lailatul Qadar. Tentu sebelumnya sudah diterangkan juga dalam kitab ini tentang bab i'tikaf. Alhamdulillah, kita dengan kepengurusan takmir masjid ini banyak permohonan dari teman-teman, dari jamaah kita, untuk kita menghidupkan syariat i'tikaf itu. Kemarin pasti sudah dibacakan sudah hadis-hadis i'tikaf sudah bahwa Rasulullah itu mulai beriktikaf itu di 10 hari yang terakhir. Nah, kita juga mungkin kawan-kawan atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau iktikaf, ya boleh. Mari kita coba beriktikaf di masjid. Minimal ya sekali seumur hidup gitu.
Dan kapan mulainya? Memang mulainya kalau dalam beberapa riwayat itu Rasulullah memang mulainya dari ba'dal asar sampai dengan seterusnya biasanya. Tapi mungkin kita niatkan nanti mulai dari isya sampai menjelang subuh. Kalau kita tidak bisa 10 hari berturut-turut, mungkin kita bisa cari di malam-malam ganjil saja. Malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Kita beriktikaf bagi yang mau, bagi yang menginginkan untuk beriktikaf. Apa saja yang akan kita gunakan nanti dalam iktikaf itu, ya seperti biasa. Iktikaf itu yang seperti kita tahu ya, kita berzikir nanti kita melakukan ibadah sendiri-sendiri. Ada ibadah tadarusan di sini, kita bisa ikut tadarusan. Mungkin nanti terus sampai menjelang akhir. Nanti mungkin akhir bagi orang yang tidak witir di awal, boleh mungkin sholat witir di akhir bersama Adinda Ustaz Muhammad ya. Bisa yang witir. Tapi kalau sudah witir tapi tidak ikut iktikaf, langsung pulang, nanti mau tahajud di sini, boleh juga, tidak ada masalah. La haraj. Karena ini hari-hari yang sangat luar biasa. Ini tidak ada masalah. Nah, kita berharap mungkin kita bisa menghidupkan sunnah iktikaf ini di 10 malam yang terakhir ini. Jika kita tidak mampu 10 full, minimal di malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25 dan insya Allah nanti, insya Allah kita akan usahakan nanti kalau memang kita sudah ketahuan sekali jumlahnya berapa orang yang iktikaf, bagi orang yang iktikaf di masjid, insya Allah kita siapkan untuk santap sahur. Jadi khusus bagi mereka yang ikut iktikaf. Ya kan, kalau yang tidak iktikaf kan dia bisa pulang sahur di rumahnya. Nah, kalau yang iktikaf kan tidak bisa pulang sahur di rumahnya, maka otomatis nanti ya mungkin Pak Budi di saat maghrib, saat Saiful Wujud sebagai koordinator dakwah dan teman-teman perlengkapan yang lainnya bisa berkoordinasi dengan yang lain. Gimana teknisnya nanti kita mempersiapkan makan sahur untuk mereka yang beriktikaf, insya Allah. Jadi mungkin mulai nanti malam, insya Allah setelah tarawih, bagi yang ingin berwitir, silakan berwitir. Bagi yang sudah berniat iktikaf di hari itu, mungkin dia ingin mengakhirkan witirnya, boleh dia nanti mengakhirkan witirnya nanti. Mungkin kita nanti sembahyang witir 11 rakaat atau berapa? Sekitar 11 rakaat biasanya. 11 rakaatan, kan lumayan juga itu. Ya, nanti bagi yang sudah witir mau ikut tahajud lagi, tidak ada masalah, harus bizalik. Itu biasa saja. Gimana kalau imamnya witir, yang lain tahajud? Nah, itu tidak masalah juga. Jangankan yang witir, orang sembahyang sunat bermakmum kepada yang fardu saja boleh. Yang fardu bermakmum kepada yang witir, yang sunat saja boleh. Maka yang lain juga begitu. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab juga ada bab tentang itu. Paling banyak di Sunan Al-Baihaqi, juz 2 halaman 496. Itu banyak sekali disebutkan tentang. Atau di Muwatta'nya Imam Malik. Itu boleh. Jadi mudah-mudahan ada yang berminat untuk iktikaf. Nah, ini karena kita kemarin bicara sama Pak Budi, yang mau iktikaf kalau bisa itu lapor panitia. Saya nanti mau iktikaf. Bukan tujuannya lapornya itu, bukan, karena panitia agar menyediakan berapa total jumlah orang yang iktikaf itu untuk menyediakan santap sahurnya. Jadi bukan masalah daftarnya loh ya. Jadi nanti dikira mau iktikaf saja kok daftar. Enggak, jangan dipikir. Karena ini kita belum siap. Nanti kalau sudah 3 hari berlangsung, kita bisa mendeteksi, bisa memprediksi, biasanya yang iktikaf itu orangnya ini aja. Jadi yang seterusnya tidak perlu daftar lagi. Hanya untuk mendata persiapan untuk mempersiapkan jumlah yang harus disediakan oleh panitia makan sahur mereka. Ini bagi yang yang ingin beriktikaf. Ya, kalau tidak bisa 10 semuanya, bisa cari malam-malam ganjil saja. Begitu ya? Cukup gitu ya? Ada yang bertanya mungkin? Ayo. Ya, boleh.
Boleh. Oh, sahurnya ganjil saja atau i'tikafnya ganjil saja? Oh, tidak usah. Karena kalau Nabi itu dia tidak membedakan antara ganjil dan genep. Rasulullah melanggengkan menurut cerita itu di 10 malam yang terakhir. Jadi yang mau diganjil saja boleh, yang terus-terusan juga boleh. Nanti kalau kita tetapkan ganjil saja, nanti ada yang mau, kan susah. Tidak boleh kita membatasi orang ibadah. Saya kira itu begitu saja. Okay? Nah, untuk khusus mungkin yang iktikaf di sini, insya Allah kita akan siapkan untuk santap sahurnya, membantu mereka. Ya, kalau ada yang misalkan yang tidak ikut iktikaf, mau bawakan makan sahur buat yang iktikaf, bagus juga itu. Itu juga pahala yang besar juga. Mungkin mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang mengenyangkan orang berpuasa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi boleh, jadi tidak perlu kita batasi malam ganjil saja, tidak. Maksud saya tadi, kalau kita tidak bisa 10 di semua akhir, maka kita boleh pilih. Tadi seperti beliau bacakan hadisnya itu, mencari yang ganjil-ganjilnya saja. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya boleh pilih ganjil-ganjilnya saja. Mungkin bapak ingin menemani keluarga di malam genapnya yang untuk bersahur ria, tidak ada masalah. Tapi kita harapkan ini berjalan insya Allah. Karena insya Allah ini kemarin kita dengar juga ini Ustaz. Oke. Ini kenapa? Perlu diketahui dah. Arti tahajud ini apa dulu? Ini dua batur di mana nawa dah. Tahajud itu artinya tindo. Tahajada bermakna nama. Jadi solat apapun yang kita lakukan setelah tidur namakan tahajud. Nah, nike si 11 rakaat ini niatnya apa? Niatnya solat witir. Witir itu apabila dilakukan setelah tidur, maka tahajud namanya. Lamun dek mana tindo ya witir. Enggak? Mau pehla witir orang, dek mau pehla tahajud. Kan witir itu artinya ganjil. Sekurang setidak-tidaknya 1 rakaat. Sesempurna-sempurnanya berapa? 11. Ada mengatakan 13. Ada mengatakan 13. Nah, kita ambil zahir hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah menghidupkan malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itulah dia salat witir. Ya. Salat witir ini. Jadi witir sempurna benar witir itu 11 rakaat. Ente niatan witir, lamun dah tindo, tahajud arani witir. Nah, tindo yang penting hilang perasaan dewa hilang. Enggak. Cukup Pak, cukup. Tidak harus ngorok. Pokoknya hilang perasaan deh wah tindo yang ada gitu. Oke. Ini wah. Insyaallah baris malam nih. Insyaallah. Jam berapa kita? Jam setengah 3 nih. Nah, 3 mulainya startnya setengah 3. Berarti jam 2 harus siap itu, jam 2. Jadi jam 2 sudah siap, jam setengah 3 sudah start. Ya, paling setengah 4 paling lambat jam 4 selesai kita. Sahur. Ya, sahur langsung ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menemukan fadl. Nah, begini caranya. Yang merasa yakin bahwa dia akan ikut nanti, jangan witir nanti di tarawih itu. Witirnya itulah witir nanti yang 11 rakaat itu witirnya. Enggak? Jangan dah usah witir di tarawihnya. Andai dia witir. Misal dia sudah witir, ya. Dia mau enggak usah, ya udah. Bagaimana caranya? Ya yang terakhir tidak usah dianu. Atau dia syafa dulu. Dia dengan 1 rakaat untuk mensyafa yang witirnya yang tadi. Syafa jari genap jari nanti witir baru dia ikut nanti. Ya. Itu 2 cara nih kan. Mele witir ya mudah. Niatang tahajud. Sana tahajud. Lamun dah tindo. Lamun dek ya witir arah. Lagu untuk menentukan disapa dulu.
satu rakaat untuk mensyafa yang tadi. Satu rakaat. Salli sunat rakaat syaf'an lil witr al-awwal. Nah, nanti baru dia ikut witir yang 11 rakaat.